Halo anak-anakku, semangat pagi dan selamat berjumpa kembali. Kali ini kita kembali akan belajar informatika. Tetap belajar dengan semangat ya. Ikuti materi berikut ini dengan sebaik-baiknya, jangan di-skip dan tonton sampai selesai. Selamat belajar anak-anakku. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi baru tentang sistem komputer. Dalam materi ini, kita akan belajar bagaimana sebuah komputer bekerja, mengolah data hingga menjadi sebuah informasi. Nah, apakah sistem komputer itu? Sistem sendiri merupakan suatu kesatuan elemen yang berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tugas pokok yang ditargetkan. Sehingga sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Dan adapun tujuan pokok dari sistem komputer ini adalah untuk mengolah data menjadi sebuah informasi. Sistem komputer sendiri memiliki beberapa fungsi, antara lain, yang pertama, sistem komputer berfungsi untuk menginput atau memasukkan data yang ada ke dalam komputer. Fungsi kedua dari sistem komputer adalah untuk mengolah data yang sudah dimasukkan tersebut menjadi sebuah informasi. Ketiga, sistem komputer juga berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data yang dilakukan yang telah dimasukkan sebelumnya. Yang terakhir, sistem komputer juga berfungsi untuk menyimpan data-data yang diperlukan. Ada beberapa komponen yang menyusun sebuah sistem komputer, yaitu hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan brainware atau pengguna komputer itu sendiri. Perangkat keras komputer atau hardware terdiri dari beberapa bagian, antara lain input unit, output unit, Central Processing Unit atau CPU, dan storage atau media penyimpanan. Sedangkan software atau perangkat lunak terdiri atas sistem operasi, software aplikasi, dan software utility. Nah, sedangkan brainware sendiri merujuk kepada orang yang mengoperasikan komputer tersebut. Alat input atau input unit merupakan alat-alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor. Ada berbagai contoh alat input antara lain keyboard, mouse, joystick, scanner, kamera digital, dan berbagai macam alat input lainnya. Ayo, di antara kalian ada yang bisa menyebutkan alat input selain yang sudah Bapak sebutkan di atas? Bapak yakin pasti semua bisa. Ya, salah satunya adalah mikrofon. Dan masih banyak yang lain lagi. Sedangkan alat output atau output unit adalah alat-alat yang berfungsi mengeluarkan data-data yang berbentuk informasi yang dibutuhkan. Beberapa contoh alat output yang umum ada di komputer adalah monitor, LCD proyektor, dan printer. Printer sendiri merupakan salah satu alat output yang menghasilkan keluaran berupa hard copy atau cetakan, sehingga sering disebut sebagai hard copy device. Adakah alat output lain yang kalian sering gunakan? Ya, benar anak-anak. Speaker. Speaker adalah alat output yang menghasilkan keluaran berupa suara. Berikutnya, storage. Storage atau media penyimpanan merupakan alat yang berfungsi untuk menyimpan data yang akan diproses maupun data hasil pemrosesan komputer. Beberapa contoh alat yang tergolong ke dalam media penyimpanan adalah hard disk, optical drive, dan flash drive. Sedangkan Central Processing Unit
yang sering disingkat dengan CPU, merupakan alat yang berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Di dalam CPU, terdapat dua bagian utama, yaitu Arithmetic and Logical Unit yang sering disingkat ALU dan Control Unit. ALU berfungsi untuk memproses data yang berhubungan dengan perhitungan aritmatika dan penanganan logika. Sedangkan Control Unit adalah bagian yang bertugas untuk mengontrol kinerja komputer dan memastikan semua berfungsi dengan semestinya. Adapun contoh perangkat yang tergolong ke dalam CPU adalah prosesor dan memori. Materi pertama dalam bab sistem komputer sudah kita lewati. Masih ada beberapa bagian lagi yang akan kita bahas minggu depan, yaitu tentang software atau perangkat lunak komputer. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan tetap belajar dengan semangat ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Sampai jumpa.